Nah kalau terus sejak awal kita sudah mikir darurat apaan nih, wong iki gaweane wong kok, ini konspirasi kok, ya tidak bisa kita satukan kalau sudah punya pikiran seperti itu. Mohon maaf, kalau yang terkait dengan konspirasi itu, kita coba melihat mereka-mereka yang mengatakan konspirasi itu apa yang sudah dilakukan untuk negeri ini, apa yang sudah dilakukan untuk menghentikan pandemi ini itu loh. Apakah hanya berhenti pada konspirasi sudah? Ya terus ya apa iki wis gak ero pokok iki konspirasi. Tentu bukan itu kan. Sebuah kebijakan itu akan muncul pada saat kita mampu menghadapi kondisi yang ada ini tanpa melepaskan tataran-tataran teologisnya. Saya kira kalau kaitan dengan boleh tidaknya sholat pakai masker sudah selesai lah kita. Boleh tidaknya sholat berjarak sudah selesai lah sesungguhnya itu. Jadi maka mengkombinasikan dua hal ini, medis teologis, ini menjadi penting. Menyikapi terkait dengan COVID dan ini kan dari beberapa ada yang tidak berani sama sekali COVID, ada yang kata itu sudah berulang dan sebagainya. Ini terserang dalam pembahasan itu masih ada beberapa itu. Kira-kira gimana terkait dengan COVID dengan ibadah haji? Ya itu Pak. Jadi berkali-kali tadi saya sampaikan, kalau ngomong COVID itu harus ngomong tataran medis dan teologis, sudah, tidak bisa dipisahkan. Teologisnya apa? Teologisnya kita harus sholat berjamaah. Ya, teologisnya itu kan, kita harus sholat berjamaah. Ya, kita jalankan sholat berjamaah. Medisnya apa? Medisnya loh, corona ini lagi pandemi loh kita. Di mana-mana ada corona loh. Ilmunya apa? Ilmunya bagaimana caranya supaya menghindarkan kita dari corona ini tanpa menghilangkan tataran teologisnya. Maka hal yang bisa kita lakukan adalah seperti yang jangan lakukan ini, yang kita lakukan ini sudah dalam porsi yang sangat benar ini. Maka tetap sholat berjamaah, tapi terus kemudian berjarak. Loh, tuntunannya itu kan pakai masker, itu menjadi bagian dari tataran medisnya. Loh, tuntunannya kan harus bau sama bau, mata kaki sama mata kaki. Itu untuk kondisi normal. Sekarang ini banyak ulama-ulama, zumur ulama yang mengatakan bahwa ini kondisi darurat. Nah kalau terus sejak awal kita sudah mikir darurat apaan nih, wong iki gaweane wong kok, ini konspirasi kok, ya tidak bisa kita satukan kalau sudah punya pikiran seperti itu. Mohon maaf, kalau yang terkait dengan konspirasi itu, kita coba melihat mereka-mereka yang mengatakan konspirasi itu apa yang sudah dilakukan untuk negeri ini, apa yang sudah dilakukan untuk menghentikan pandemi ini itu loh. Apakah hanya berhenti pada konspirasi sudah? Ya terus ya apa iki wis gak ero pokok iki konspirasi. Tentu bukan itu kan. Sebuah kebijakan itu akan muncul pada saat kita mampu menghadapi kondisi yang ada ini tanpa melepaskan tataran-tataran teologisnya. Saya kira kalau kaitan dengan boleh tidaknya sholat pakai masker sudah selesai lah kita. Boleh tidaknya sholat berjarak sudah selesai lah sesungguhnya itu. Jadi maka mengkombinasikan dua hal ini, medis teologis, ini menjadi penting. Pengennya apa? Sholat berjamaah? Iya, yuk berjamaah. Kita tetap berjamaah kok, pahalanya berjamaah kok ini tuh. Dulu bisa salaman. Oh, yang salaman itu sekarang hati kita. Karena pada saat kita salaman sebagai bagian dari ikhtiar itu untuk tidak bersalaman dulu. Oke, secara jarak jauh kita seperti ini. Apakah hati kita tertaut? Insya Allah tertaut. Dan akan berbeda kalau salamannya ternyata hatinya nggak tertaut. Milih mana? Salaman yang nggak tertaut tapi dengan cukup mensedekapkan tangan kita tapi hati kita tertaut. Saya milih yang kedua. Karena tataran medisnya pada saat kita bersalaman itu punya potensi. Karena kita ini nggak tahu. Ini bagian dari bentuk ikhtiar itu. Karena kita nggak tahu, ya sudah, bentuk ikhtiarnya seperti itu. Toh tidak mengurangi rasa kedekatan kita kok kalau kita salaman dengan seperti itu, atau sambil guyon pakai siku ini misalkan ya, sambil guyon sambil, tapi hati kita tertaut gitu. Dibandingkan salaman yang hati kita nggak tertaut sama sekali, cuman sekedar formalitas salaman gitu, tidak lebih baik dari yang hati kita yang tertaut itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ngomong masalah pandemi dan segala aspek terkait dengan itu,
harus ada tataran medis dan tataran teologisnya. Insya Allah itu yang terbaik saat ini, gitu ya. Monggo, kalau aktivitas nanti terawih gimana? Biasanya terawih itu kita ini penuh, nggak berjarak itu penuh. Lah kok ya apa? Nek terawih terus harus berjarak seperti itu? Oh tetap penuh kok. Insya Allah tetap penuh. Tambahi sana sampai ujung sana nanti terawihnya itu. Sampai sekolah sana, tetap berjarak, tetap menjalankan taraweh, tetap menerapkan protokol kesehatan. Allah ridho dengan itu kok. Allah akan sehatkan kita semua karena tetap Allah akan melihat ikhtiar. Wa laisa lil insani illa masya, bahwa kita ini akan memperoleh sesuatu ya sesuai dengan apa yang kita usahakan. Kalau kemudian tidak menerapkan protokol kesehatan, ya sunatullah akan bisa terpapar COVID-19. Loh, sudah menerapkan protokol kesehatan, sudah menerapkan protokol teologis, kok masih sakit? Iya, itu yang namanya takdir Allah itu. Kita sudah berikhtiar kok masih diberi sakit oleh Allah. Oh iya, karena Allah sayang sama kita. Maka Allah gugurkan dosa-dosa kita melalui sakit itu. Luar biasa sudahlah kalau kita ini mampu menyikapi ini dengan baik, enteng sudah.